Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Narutama, sini kami menjelaskan sebuah argumen tentang kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan akibat kesengajaan badan usaha dan bagaimana pertanggungjawabannya yang digunakan untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah argumentasi hukum. Ginstaffsondershul, berarti orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan jadi pidana kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Latar belakang dewasa ini ramai diberitakan semua di media elektronik mengenai kebakaran hutan di negeriku tercinta ini, terutama di Kalimantan. Penyebab kebakaran itu sendiri disebabkan oleh para badan usaha yang tidak bertanggung jawab atas kesalahan mereka dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Salah satu pelanggarannya berupa pemerataan lahan dengan cara membakar hutan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dan efektif, tetapi merugikan banyak pihak. Tentu kerugian kejadian ini dalam segi kelestarian alam dan lingkungan yaitu berupa polusi udara dan menipisnya lapisan ozon. Lalu dalam segi hukum sendiri, badan usaha yang merugikan pihak lain berupa tidak kesesuaian dalam segi perizinan, karena akibat dari pembakaran itu melebihi batas dari perizinan yang diizinkan kepada badan usaha tersebut. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, kami hendak mengkaji bagaimana tanggung jawab badan usaha yang membakar hutan dan tidak menjaga konsensinya dari kebakaran. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab badan usaha atas pelanggaran yang telah dilakukan tersebut. Analisa teori. Dalam menjawab isu di atas, kami menggunakan sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum, adalah konsep tanggung jawab atau pertanggungjawaban hukum. Menurut Hans Kelsen, dalam teorinya tentang tanggung jawab, hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu, maka dia memikul tanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Berpijak pada teori tanggung jawab hukum, maka dalam menjalankan kegiatan usahanya, badan usaha harus menjaga kelestarian lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan, serta menjaga lahan konsesinya dari kebakaran. Badan usaha yang melanggar kewajiban hukum atau peraturan yang berlaku, maka dapat dimintai pertanggungjawaban hukum administratif, perdata dan pidana. Pembahasan dalam peraturannya ditegaskan dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mewajibkan setiap orang atau termasuk badan usaha untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Untuk itu berdasarkan pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib menjaga keberlangsungan fungsi lingkungan hidup. Berdasarkan pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, perusahaan juga dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Lalu cara pertanggungjawaban untuk badan usaha yang melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi tidak hanya secara administratif melainkan juga perdata bahkan pidana. Terkait dengan tanggung jawab administratif berdasarkan pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, perusahaan yang melakukan pembakaran hutan dapat dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif tersebut dapat berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, atau bahkan pencabutan izin lingkungan. Berdasarkan pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, apabila izin lingkungan dicabut maka izin usaha atau kegiatan dibatalkan. Akibatnya perusahaan tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya.
Lalu terkait dengan tanggung jawab perdata, berdasarkan pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Dalam ketentuan tersebut, perusahaan wajib mengganti rugi atas kerugian yang dilakukan karena telah menimbulkan asap kebakaran. Kerugian ini tidak hanya merugikan kepada manusia saja, tetapi kerugian ini juga merugikan alam atau berdampak kepada lapisan bumi. Dalam pasal 88 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, penggunaan prinsip tanggung jawab mutlak memudahkan penyidik untuk memproses tergugatnya ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan kebakaran hutan di area tersebut tanpa harus membuktikan kesalahan dari tergugat. Penyelidik cukup membuktikan telah terjadinya kebakaran di wilayah itu dan tergugat kebakaran tersebut telah menimbulkan kerugian lingkungan hidup. Lalu terkait tanggung jawab pidana, berdasarkan pasal 78 ayat 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, pelaku pembakaran hutan diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Undang-undang tersebut berdasarkan kesengajaan para badan usaha yang melakukan pembakaran hutan agar lebih efektif dan murah dalam pemerataan lahan untuk kebutuhan bisnisnya. Kesimpulan, jadi dapat disimpulkan secara keseluruhan di dalam undang-undang di atas, dari hukuman administrasi, perdata maupun pidana bagi badan usaha yang melakukan pelanggaran kebakaran hutan, maka badan usaha tersebut wajib dimintai pertanggungjawaban secara administrasi, perdata maupun pidana. Namun, dalam pelaksanaannya pertanggungjawaban tersebut belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena adanya pertimbangan pemerintah atas manfaat investasi. Kemudian saran kedepannya untuk pemerintah agar bertindak lebih tegas meminta pertanggungjawaban kepada perusahaan-perusahaan yang membakar hutan. Peran pemerintah di sini juga sangat dibutuhkan karena jika tidak ditindaklanjuti secara tegas, maka akan banyak perusahaan yang melakukan hal-hal yang sama. Sekian argumentasi dari kami mengenai bagaimana pertanggungjawaban badan usaha yang mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan di Kalimantan. Dan mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang nyaman diterima dari kami. Sekaligus kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.